Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Indonesia saat ini lagi banyak-banyaknya polemik. Dari mulai kontroversi pemberian abolisi dan juga amnesti kepada dua tokoh politikus yang terjerat kasus korupsi atau suap, yaitu Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto, hingga yang terbaru terkait pengibaran bendera salah satu serial animasi, yaitu One Piece. Nah, teman-teman, ada hal-hal yang menarik yang terjadi dan bakal kita bahas di video kali ini, yaitu terkait teman-teman bagaimana respon Presiden Prabowo Subianto terkait pengibaran bendera tengkorak Straw Hat, atau ini sering kita kenal teman-teman, bendera bajak laut Mugiwara Luffy. Nah, di sini Pak Prabowo rupanya teman-teman mengetahui juga terkait hal ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu Wapres Gibran juga sempat menggunakan salah satu atribut kampanyenya, yaitu pin yang terlihat seperti bendera Straw Hat atau ini Luffy ya, bendera topi jerami, topi bendera dari anime One Piece ini. Tapi kenapa sih banyak pejabat-pejabat yang risih? Kan Presiden Prabowo sendiri, maaf ya, dan juga ya wakil presiden kita Mas Gibran Raka ya slow-slow aja, santai-santai saja melihat hal ini. Apakah memang ada pejabat-pejabat yang tersindir? Ada pejabat-pejabat yang merasa ya dirinya malu karena rakyat sudah meluapkan kekecewaannya. Mungkin itu pejabat daerah kah, provinsi kah, atau mungkin kementerian yang memang dirasa kerjanya tidak maksimal, kerjanya lambat sehingga rakyat tidak bisa sejahtera atau mungkin ya masih saja hidup dalam kemiskinan. Oke teman-teman, hari ini kita mau mendengarkan dulu respon dari beberapa pejabat terkait polemik pengibaran bendera Straw Hat atau ya ini bendera bajak laut dari One Piece, serial animasi One Piece. Apakah Pak Prabowo akan melarangnya? Dan kalau misalnya dilarang, apakah kalau misalnya kita mengibarkan bendera itu di rumah, di mobil kita, kalau kebanyakan di truk-truk, apakah bakal dipidana hanya dikarenakan mengibarkan bendera? Kita simak teman-teman video selengkapnya. Tidak hanya warga biasa, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pun mengaku menonton animasi One Piece. Animasi asal Jepang ini kini tengah ramai dibicarakan sejak banyak warga yang mengibarkan bendera One Piece jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak tahu One Piece nggak Pak? One Piece. Kartun apa ya, anime Ya, tapi saya nggak terlalu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Jadi nggak terlalu. Siapa sangka ternyata Presiden Prabowo Subianto penonton animasi One Piece. Walaupun tidak terlalu mengikutinya, kepada pesohor Bayu Skak, Prabowo mengaku mengetahui anime buatan Jepang itu. Tidak hanya Prabowo, mantan cawapres 2024 Anies Baswedan juga mengaku penonton setia One Piece. Anies bahkan pernah mengunggah kebersamaan bersama keluarga sambil menonton serial Jepang itu. Lain Anies, lain Sri Mulyani. Menteri Keuangan itu mengaku menyukai karakter Monkey D. Luffy, tokoh utama dalam serial populer itu. Sri Mulyani bahkan pernah meniru gaya Luffy dengan topi jerami berpita merahnya yang khas. Wapres Gibran Rakabuming Raka juga tidak mau ketinggalan. Saat deklarasi pemilu damai, ia terlihat memakai aksesoris One Piece. Serial One Piece memang sangat populer. Kisah Monkey D. Luffy itu bahkan disukai berbagai generasi, dari anak-anak hingga orang tua, dari pelajar hingga presiden. Kini fenomena baru muncul, alih-alih mengibarkan bendera merah putih, warga justru mengibarkan bendera One Piece. Anggota Komisi 3 DPR RI Firman Subiagio menilai fenomena ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik politik. Ini bisa menimbulkan masalah ketika tidak ada edukasi tentang One Piece ini. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa menimbulkan konflik politik. Nah oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum. Hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi tentu itu harus ada larangan, harus dilarang. Bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Lewat karya animasi, tentunya tidak hanya politikus yang bisa menggunakannya untuk kepentingan politik. Selama tidak melanggar hukum, rakyat pun bisa menggunakannya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tim Liputan iNews melaporkan.
Viral di media sosial, bendera karakter One Piece berkibar di sejumlah daerah. Hal itu mendapatkan sorotan dari DPR dan menyebutnya sebagai upaya untuk memecah belah. Viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah. Dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena ini lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Meski belum terkonfirmasi apa motivasi warga yang memasang bendera One Piece tersebut, namun DPR menafsirkannya sebagai upaya memecah belah jelang peringatan HUT ke-80 Indonesia bulan Agustus ini. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Tafsiran itu memang bukan tanpa dasar. Pasalnya di media sosial ada warganet yang mengaitkan bendera One Piece sebagai simbol kritik sosial dan politik yang ada di Indonesia. Padahal simbol-simbol manga One Piece memiliki makna yang dalam bagi para penggemarnya. Dalam cerita di dunia One Piece mengandung makna positif tentang pertemanan, kesetiaan, cita-cita, dan kebebasan berekspresi. Namun, makna bendera One Piece itu terdegradasi akibat postingan beberapa warganet yang menarasikannya dengan konotasi yang cenderung tendensius dan bernuansa negatif. Jika demikian, lantas apa yang salah dari karakter manga? Benderanya atau oknum yang menggunakannya untuk tujuan memecah belah? Warga berharap pemerintah bijaksana. Menurut saya ini protes dari rakyat, karena saya rasa sih untuk sila kelima sudah nggak ada bagi rakyat kecil. Sumber kemacetan ini ya cukup melelahkan, soalnya di sini juga berapa hari biaya juga membengkak buat makan sehari-hari. Istirahat ya kalau terjebak kemacetan ya terpaksa kalau istirahat ya di mobil. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang warga melukis logo film animasi One Piece di jalan raya dengan warna merah putih. Warga menyebut lukisan ini untuk menyemarakan persiapan HUT kemerdekaan Indonesia ke-80 di kawasan rumahnya. Warga menilai ini sebagai bentuk apresiasi dan kreativitas warga, bukan bentuk perlawanan, melainkan untuk kritik kepada pemerintah. Ya, bajak laut yang mereka kelompok bajak laut yang memang memberantas anarki-anarki di berbagai pulau ya, itu nggak sampai perlawanan ya. Kadang-kadang memang salah persepsi ya, itu kan juga bentuk kritikan untuk kemajuan negara sendiri sih sebenarnya menurut saya ya. Itu hak masyarakat sih sebenarnya, nggak perlu harus diambil secara serius. Ya teman-teman, barusan kita sudah melihat informasi pro kontra jawaban dari para pejabat-pejabat kita menilai tentang fenomena maraknya warga netizen plus 62 mengibarkan bendera One Piece, bendera topi jerami, atau yang ini bendera Mugiwara. Salah satu hal yang mungkin saya soroti di sini teman-teman ya adalah ketika Pak Prabowo sendiri juga tahu One Piece dan tidak melarang. Tidak ada kata-kata dari presiden ataupun dari wapres yang melarang. Yang melarang itu malah adalah para pejabat-pejabat di bawahnya yang mungkin bekerja tidak maksimal, takut kalau misalnya bobroknya ketahuan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan yang menarik teman-teman, ini Wapres Gibran sendiri adalah salah seorang pecinta anime.
Dan salah satu juga itu mengidolakan serial One Piece tersebut, bahkan menggunakan pin. Barusan kita lihat teman-teman saat kampanye menggunakan pin topik jerami atau ya ini One Piece tersebut. Jadi kenapa para pejabat kita ini merasa kebakaran jenggot melihat rakyat Indonesia mengibarkan bendera tersebut? Kalau kita lihat di media-media sosial, memang ini dikonotasikan sebagai kritik sosial. Jadi bukannya membenahi diri, saya rasa ini malah para pejabat, oknum-oknum saya sebutnya, oknum-oknum pejabat kita ini merasa marah karena kritik. Apakah para pejabat kita memang sudah tak mau dikritik, anti kritik, tak mau disalahkan, merasa suci? Ya mungkin teman-teman lah yang bakal menentukan. Pendapat kalian tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan apakah benar ini kita tidak boleh berekspresi, kita tidak boleh mengutarakan unek-unek kita, bahkan saat rakyat hanya mengibarkan suatu tanda teman-teman, yaitu bendera tersebut sebagai ciri kekecewaan, bahkan sampai harus dirampas oleh para pihak wajib. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.